Halo teman-teman semua, ada yang sudah pernah melihat data seperti ini? Bagaimana ya cara menyusun, menganalisis, dan membuat grafik yang benar? Di dalam ilmu matematika itu disebut dengan statistika. Apa ya statistika itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Pada sehat semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Diusahakan ya, jika tidak ada kepentingan yang terlalu penting, jangan keluar. Dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan ya, yang 3M-nya. Dan juga tidak terasa, kita sudah ada di penghujung semester. Dan ini mungkin pertemuan terakhir ya untuk kita bertemu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di semester selanjutnya dengan Bapak. Baik ya, untuk sebelum memulai pembelajaran, izinkan Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Bapak yaitu Faril Hakim, dan juga ada 4 ibu guru lainnya yang akan menemani Bapak di pagi hari ini. Yang pertama, ada Ibu Neng Lismayanti, apakah sudah ada di ruang Zoom meeting? Ibu Neng, apakah sudah ada di ruang Zoom meeting? Sedang ada gangguan sinyal, Kang. Oh, siap Bu. Selanjutnya, Ibu Siti Nurjanah, apakah sudah ada di ruang Zoom meeting? Hadir Pak Fahril. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selanjutnya, Ibu Anissa, apakah sudah ada di ruang Zoom meeting? Hadir, Pak. Pagi anak-anak. Oh, untuk Ibu guru yang terakhir nih, ada Bu Jahra, apakah sudah ada di ruang Zoom meeting? Hadir juga, Pak. Pagi anak-anak. Pagi Ibu. Oke ya, sambil menunggu Ibu Neng share screen. Betul sekali ya, yang dikatakan oleh Tania, sekarang kita akan belajar tentang statistika. Nah, sebelumnya anak-anak sudah mempelajari terlebih dahulu belum nih tentang statistika? Udah Pak. Oh, mungkin ya ada sebagian yang udah mempelajari dan juga ada sebagian yang belum. Nah, maka dari itu di pagi hari ini kita bahas nih bareng-bareng. Di sini ada Bapak dan 4 guru lainnya akan mengarahkan anak-anak nih untuk paham tentang statistik. Dan juga jangan lupa setiap gurunya bertanya dimohon untuk menjawab ya. Karena nanti akan dapat poin plus nih dari Bapak dan juga Ibu guru yang lainnya. Oh iya, sebelum kita mulai, Bapak mau absen dulu nih. Apakah dari kelas A1 sudah lengkap? Bagaimana KM A1? Apakah sudah lengkap siswanya? Insya Allah lengkap, Pak. Alhamdulillah. Untuk kelas A2 bagaimana nih siswanya? KM kelas A2 apakah sudah ada? Mungkin ada perwakilan dari A2 yang ingin menjawab. Siswanya apakah sudah hadir? Hadir, Teman kelasnya? Hadir, Alhamdulillah. Pak. Hadir, Pak. Hadir Pak. Baik ya, karena LKS-nya sudah muncul, apakah di anak-anak sudah pada muncul LKS-nya? Sudah Pak. Sudah, Nah. Pak.
Alhamdulillah, mohon maaf ya, ada kendala teknis tadi. Baik, Ibu Neng boleh dikebawahin. Nah, anak-anak, jadi sebelum kita mulai belajar tentang statistika, Bapak akan membacakan terlebih dahulu nih, apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Kenapa sih kita harus belajar ini? Apakah perlu gitu kan? Nah, jadi tujuan dari pembelajarannya itu untuk mengetahui cara mengoperasikan min atau rata-rata, median, modus, kuartil, jangkauan, dan mengetahui cara membuat grafik di dalam statistika. Nah, di sini juga ada petunjuk nih, agar anak-anak semua saat akan LKS-nya tidak kebingungan. Yang pertama, ada berdoa dulu nih. Ah, kita sudah berdoa atau belum ya tadi? Belum, Pak. Oh, karena belum. Oke ya, sekarang kita berdoa terlebih dahulu kepada siswa Asti. Bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Apakah Asti ada? Oh, mungkin belum masuk Zoom ya. Oke, kepada Tania saja, boleh dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, Pak, baik. Mohon maaf off cam ya, Pak. Iya, boleh. Bisa dimulai, Tania? Ya, Pak. Teman-teman semua, sebelum memulainya pembelajaran hari ini, mari kita baca doa. Sesuai kepercayaan masing-masing, baca doa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, karena semuanya sudah berdoa. Semoga apa yang disampaikan dan diarahkan oleh Bapak Ibu gurunya bisa bermanfaat kepada anak-anak semua. Selanjutnya, bacalah dengan cermat setiap petunjuk yang ada pada LKS tersebut. Nah, jadi anak-anak harus baca dengan cermat ya petunjuknya, agar tidak ada kekeliruan antara kita. Asik. Yang ketiga, cobalah diskusikan dengan teman kelompokmu. Dan yang keempat, jika ada hal yang tidak dimengerti, tanyakan kepada gurumu. Nah, selanjutnya, sebelum mengisi LKS, anak-anak boleh mengisi dulu ya anggotanya siapa saja. Karena mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah membagi ya anggota kelompoknya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya, ada langsung ya ke pembahasan yang akan diarahkan oleh Ibu Neng Lismayanti. Kepada Ibu Neng, disilahkan. Siap, baik. Terima kasih ya Pak sudah mempersilahkan. Oke, anak-anak sekarang sama Ibu dulu ya untuk penyampaian materi pertama. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja ya. Kita jaga kesehatan, tetap harus jaga iman dan imun ya, anak-anak. Nah, ternyata di LKS ini yang pertama itu kita udah disuruh ngerjain aja nih ya. Tapi sebelum ngerjain, anak-anak kita lihat dulu nih petunjuknya. Petunjuknya di sini pasti ada ya di LKS. Nah, petunjuknya itu kita ini kayaknya langsung ke apa sih masukkan data, tapi Ibu bacain dulu ya sebelumnya soalnya. Jadi, LKS ini telah menyajikan data gitu, telah ada datanya gitu. Data nilai matematika kelas 7A. Nah, di sini data nilai matematikanya itu ada 80, ada 70, ada 80, ada 90, ada 70, ada 93, ada 87, ada 76, sama ada 70. Nah, di sini kan ada ya, sudah nampak ya di teman-teman semua, di anak-anak semua, bahwa di sini itu ada kolom kosong. Nah, artinya ketika ada kolom kosong itu berarti kita ditugasin buat ngisinya gitu. Nah, buat ngisinya sama Ibu nanti dibimbing cara ngisinya petunjuknya kayak gimana biar kita tahu gitu, biar gitu.
Nah, petunjuk yang pertama itu katanya kita disuruh masukkan telah tersedia. Nah, telah tersedia di sini ada bagian kolom nilai sama bagian kolom banyak orang atau dengan X gitu ya. Nah, kita ke bagian nilai dulu nih, kolom bagian nilai. Tetapi ketika ke kolom nilainya, itu ada aturannya. Jadi katanya itu harus dari yang kecil anak-anak. Jadi nggak boleh ngasal gitu ya, harus dari yang terkecil hingga yang terbesar seperti itu. Nah, setelah itu yang kedua aturannya ketika ada angka yang sama, misalkan 80-nya kan ada 2 ya. Nah, kita masukinnya satu aja, 80, nggak usah double gitu kan, sama aja gitu. Ibu contohin dulu ya, yang ke satu. Yang ke satu di sini itu ada dari yang terkecil, berarti yang terkecil kita lihat, tentu ya, di sini itu yang terkecil ada 70. Nah, untuk selanjutnya mengurutkannya siapa nih yang mau dari anak-anak semua? Boleh, nanti sama ibu dibantu buat penulisannya. Cuma nyebutin doang. Gimana nih? Ada nggak anak-anak? Boleh, Pak Lia. Silakan. Gimana? Yang kedua apa untuk kolom yang kedua? Yang kedua itu Gimana, Pelia, suaranya? yang kedua 76 bukan? Gimana? Yang kedua 76. Iya, betul sekali. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Pelia. Nah, lanjut ya. Yang ketiga, kolom ketiga Pelia apa? Setelah 76. 80, Bu. Betul. Dilanjut lagi. Berapa setelah 80? 87, Bu. Betul. Pinter sekali ya. Dilanjut lagi sampai akhir ya. Berapa? 90. Apa Pelia yang selanjutnya? 90, Bu. Bagus. Tanggung nih yang terakhir Pelia. Berapa? 93. Bagus. Terima kasih ya Pelia sudah mau membantu Ibu dalam pengisian kolom ini. Nah, setelah itu, petunjuk yang kedua itu kita analisis nih anak-anak. Misalkan maksudnya analisis di sini itu kayak gini. Misalkan nih, kan yang pertama ini kan sudah tertera ya. Di sini itu ada 70 ya, ini ada 70. Nah, kita lihat di data di atas ini kira-kira 70-nya itu ada berapa gitu. Nah, tapi kita dari kiri pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet. Yang penting teliti gitu kan ya, cepat dan cepat. Nah, kita pelan-pelan aja. Coba sama ibu dibimbing dulu ya. Yang pertama, 70. Nih, 80, 70. Nah, 70, 1, baru ada 1. Terus 80 bukan, 90 bukan, 70 lagi, 2, 93 bukan, 87 bukan, 76 bukan, 70 lagi. Nah, 3. Berarti yang dapat nilai 70 di sini, nilai matematika 70 di sini itu dari kelas 7A itu ada 3 orang. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, coba nih buat teman-teman yang lainnya, buat anak-anak yang lainnya mau nggak ngebantu ibu buat menganalisis, nanti dikumpulkan, dimasukkan, biarin yang coretnya sama yang nulisnya ibu, teman-teman buat anak-anak tinggal nyebutin aja gitu. Mau nggak? Ada yang mau nggak? Mau, Bu. Boleh, Jija. Gimana Jija? Yang sekarang yang mana? Nilai yang mana sekarang? Yang 76, Bu. Ada Ya, 1. 76. Kita lihat ya dari kiri. Ada berapa? Ada 1. Bagus, yang ini ya. Ibu coret ya. Iya, 1. Lanjut ya ke bawahnya. Yang 80 ada berapa? Ada 2, Bu. 1, 2. Betul nggak Ibu nyaretnya? Betul, Bu. Lanjut. Yang ketiga, yang 87, yang keempat, sorry ya. Yang keempat, 87 ada berapa? 1, Bu.
Yang ini ya? 1. Iya, Bu. Bagus. Lanjut. 90. Ada berapa? 1, Bu. 1. Bagus. Yang terakhir nih, Jija, nanggung. 93. Ada berapa? 1, Bu. 1. Bagus. Terima kasih ya Jija, udah mau membantu Ibu buat mengisi kolom yang bagian banyak orang udah mengumpulkan. Berarti Jija udah pinter ya, udah bisa mengumpulkan sama menganalisis nih data-data yang tadi. Nah, kita kan udah nih ya anak-anak udah menganalisis, mengumpulkan gitu. Mana yang bagian 70 dapat berapa, yang bagian yang dapat nilai 70 berapa orang, kita kan udah tahu gitu ya. Kita udah ada pokoknya datanya dalam tabel ini. Nah, maka pasti teman-teman atau anak-anak di sini bisa dong menyimpulkan bahwa pengertian statistika itu kira-kira apa. Nah, boleh nih buat teman anak-anak siapa yang mau menjawab pengertian dari statistika itu apa? Nuri, Bu, mau coba. Boleh, Nuri. Gimana? Bentar ya. Bentar. Jadi, untuk pelan-pelan ya. Itu gimana, Nuri? Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan dan menganalisis data. Betul tidak, Bu? Betul. Analisis data. Betul ya yang dikatakan oleh Nuri bahwa statistika ini adalah ilmu yang mempelajari dan menganalisis data. Intinya anak-anak bahwa statistika itu selalu berhubungan dengan data gitu ya. Simpelnya. Nah, alhamdulillah ya kita udah tahu nih pengertian statistika itu apa. Kita udah bisa menganalisis lah ya. Nah, kita lanjut. Ternyata anak-anak di dalam statistika itu salah satunya itu ada kita cara pengoperasian min atau rata-rata. Pernah dengar nggak kira-kira anak-anak tentang min ini atau rata-rata? Mungkin pernah ya? Pernah, bagus. Nah, ternyata sebelum kita mengetahui min rata-rata itu apa, kita di sini disuruh lagi nih, ditugasin lagi buat ngisi kolom, ada yang kosong, tentunya harus diisi. Tapi aturannya di sini ternyata coba tanyakan kepada teman-teman kalian untuk setiap ukuran sepatunya. Jadi buat di kelas ini boleh nih buat teman-teman yang mau menyebutkan nama sama ukuran sepatunya buat dimasukin ke tabel. Tapi maaf, hanya dibatasi buat 10 orang aja. Sok, siapa yang mau kira-kira? Saya mau, Bu. Siapa? Satu-satu ya? Saya mau. Satu ya, biar Rajija, Bu. Siapa dulu yang pertama? Saya, Bu. Asti, Bu. Nuri, Bu. Oh, Asti ya? Asti ya? Asti, Bu. Nuri, ya, Bu. Iya, Asti. Gimana Rajija, Asti? Bu. Berapa Asti? 38. 38. Bentar ya. Oke, yang kedua. Ai, Bu. Nuri, Arti, Ai Bu. berapa? Iya, Bu. Ai 40, Bu. 10. Terus siapa lagi? Nuri, Bu. Nuri berapa? Nuri berapa? 39, Bu. 39. Terus siapa? Arti, Bu. Arti 3, berapa? 39, Ibu. Oh, 39. Siapa lagi? Tania, Iya, Bu. Tania berapa? 40, Bu. 40. Lalu siapa? Ini cowoknya nggak ada. Guntur, Cewek Bu, semua. dari tadi. Oh, Guntur. Iya, maaf ya. Guntur. Ya. Berapa Guntur? 41. 41. Terus siapa lagi? Jija, Bu. Jija, berapa? 39, Bu. 39. Siapa lagi? Aku, Bu. Siapa? Neng Nurlia. Nurlia.
Berapa nih? 40, Bu. 40. Siapa lagi? 2 lagi nih. Fitria mau, Bu. Dia berapa? 40, Bu. Boleh, 40. Satu lagi. Fauzia, Bu. Fauzia berapa? 40, Bu. 40. Nah, oke, terima kasih. Udah keisi ya. Nah, tunggu ya bentar. Nah, ternyata udah keisi semua nih di sini. Ada Asti, dimulai dari Asti 38, lalu ada Aim 40, ada Nuri 39, lalu ada Arti 39, ada Tania 40, ada Guntur 41, ada Jijah 39, ada Neng Nuria 40, ada Fitria 40, dan ada Fauzia 40. Nah, petunjuk selanjutnya itu katanya teman-teman, kita itu setelah ada datanya, nah, kita jumlahin datanya, tapi sebelumnya, kan tadi itu Ibu membatasi ya, buat 10 orang, hanya buat 10 orang. Nah, 10 orang itu disebutnya dengan banyak data, atau kita simbolkan dengan N ya. Jadi N-nya itu, atau banyaknya data itu, 10. Sampai sini paham nggak maksud Ibu? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Siap. Paham, alhamdulillah. Nah, setelah kita udah tahu banyaknya data, udah ada ukuran-ukurannya gitu ya. Ternyata petunjuk selanjutnya itu harus dijumlahin katanya ukuran-ukurannya dari mulai Asti sampai ke Pojia. Kita lihat ya. Kita masukin. Duh, ini agak susah. Nih. Yang pertama itu Asti kan ya. 38. Terus yang kedua 40. Nah, 40 ditambah lagi 39. Tunggu ya. Udah lama soalnya. 39 lagi. Ditambah 40. Tambah 41. 41. Tambah 39. 40. 40. Satu lagi. 40. Nah, udah. Kita hitung dulu ya, ada 10 enggak? Takutnya enggak ke bawah gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah lengkap nih. 9. Ada 10. Nah, udah itu katanya petunjuknya itu udah dimasukin nih kan ukurannya. Ternyata udah gitu dibagi, katanya dibaginya dengan banyak data. Banyak datanya tadi berapa? 10. Bagus ya teman-teman di sini, anak-anak di sini pada nyimak. Nah, 10. Nah, udah nih, udah. Berarti tinggal kita operasiin ya. 38 tambah 40, 39, tambah 39, tambah 40, tambah 41, tambah 39, tambah 40, tambah 40, tambah 40 dibagi 10. Ayo, cepet-cepetan sama Ibu ngitungnya buat ngejumlahinnya. Kalau yang udah langsung bilang ya, segini Bu gitu ya. Ibu juga mau ngitung dulu. Udah? Gimana? Berapa hasilnya?
Udah, Bu. 396. 96, Bu. 396. 396. Bagus. Pada pinter ngitung ya. 396. Nah, dibagi 10. Jadi berapa? 39,6. 9,6. 39,6. Kelihatan ya ini? 39,6. Nah, kita udah dapat hasilnya itu 39,6. Ternyata ya, teman-teman tanpa sadari kita itu tadi udah tahu nih cara pengoperasian mencari min itu seperti apa gitu ya. Rata-rata itu dengan cara kita pengaplikasiannya dengan menanyakan nama sama ukuran dari teman-teman. Ini hanya perwakilan 10 orang saja gitu. Nah, yang 39,6 ini adalah rata-rata atau min dari ukuran sepatu yang teman-teman 10 orang tadi. Nah, seperti itu. Jadi, rata-ratanya itu, hasil akhirnya itu 39,6. Nah, ada catatan nih sedikit dari Ibu ya. Perlu diingat, ketika ada simbol X garis ini, kita bacanya jangan X garis ya. Kita kan belajar matematika, udah belajar matematika. Pas ditanya nanti sama orang, itu dibacanya apa ya? X garis. Jangan lagi ya. Kita bacanya dengan X bar gitu ya. Apa tadi, Fitria gimana? Yang simbol kayak gini apa namanya tadi? X bar, Bu. Bagus. Iya, betul. X bar. Nah, ketika teman-teman udah pengoperasian, tentu ya pasti bisa menyimpulkan gitu. Pengertian dari min atau rata-rata itu kira-kira apa ya? Ada yang bisa ngejawab nggak di sini? Ya, mau bantu jawab, Bu. Boleh sekali. Bentar ya. Min adalah nilai rata-rata dari suatu data. Min diperoleh dan Bentar, pelan-pelan ya, Fitria. ya, Bu. Nilai rata-rata dari suatu data gitu. Ya, Bu. Suatu data. Terus min diperoleh dengan menjumlah semua data. Menjumlahkan gitu ya. Menjumlahkan semua data Dibagi banyak data, Bu. dibagi di banyaknya data. Banyaknya data di sini maksudnya N ya, yang tadi sama Ibu disimbolkan dengan N. Oke, terima kasih Fitria udah mau menyimpulkan pengertian dari min. Alhamdulillah ya, penyampaian dari Ibu mungkin cukup sekian gitu. Ibu hanya menjelaskan bagian pengertian, statistika, dan min. Mungkin nanti ada bagian yang lainnya, tapi nanti akan disampaikan oleh guru selanjutnya, oleh Ibu Siti. Nah, mangga buat Ibu Siti dipersilahkan ya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu tentang median. Ya, jadi untuk mengerjakan LKS ini terdapat 3 rules atau petunjuk. Petunjuk yang pertama yaitu kita pisahkan lalu gabungkan gambar buku di atas sesuai dengan warnanya. Coba kita hitung dulu untuk buku yang warna pink. Kita hitung ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada berapa? 6, Bu. Ada 6. Dan 6, Bu. Ya, betul ya.
Buku yang selanjutnya itu warna oranye. Coba ada berapa? Ada yang udah hitung? 3, Bu. Ada 4, Bu. 3, Bu. Ada 3 ya. Nah, buku selanjutnya yaitu warna hitam. Ada berapa coba? 4, Bu. Ada 4, Bu. Ada 4 ya. Nah, yang selanjutnya buku warna biru. Ada yang udah hitung? 2, Bu. Ada 2, Bu. Ya, ada 2 ya. Yang terakhir yaitu buku warna hijau. Ada berapa? Ada 2, Bu. Ya, betul ya. Nah, sehabis ini kita coba ke petunjuk yang kedua yaitu menyusun jumlah data yang tadi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Coba untuk Tania. Ya, Bu. Coba. Jadi urutannya itu 2, 2, 3, 4, 6. Begitu bukan, Bu? Iya, betul ya. Nah, data tersebut termasuk data ganjil atau genap sih? Coba kita hitung dulu ada berapa datanya. Ada 5, Bu. Berarti termasuk data ganjil atau genap? Ganjil, Bu. Nah, kalau misalkan data tersebut data ganjil, berarti kita bisa langsung mengetahui nilai tengahnya. Berapa sih nilai tengahnya? 3, Bu. 3, Bu. Nah, berarti sekarang kita sudah menentukan nilai tengahnya ya. Ya, dari LKS ini kita dapat menyimpulkan bahwa median adalah, ada yang bisa bantu jawab? Nilai tengah bukan, Bu. Ya, benar ya. Jadi, median itu adalah nilai tengah data setelah diurutkan ya. Dan dengan catatan, jika data merupakan data genap, maka nilai yang di tengah dijumlahkan kemudian dibagi menjadi 2. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Fahril. Kepada Pak Fahril, dipersilahkan. Baik, terima kasih ya kepada Ibu Siti. Sebelum kita melanjutkan materi nih, Bapak takutnya anak-anak ngantuk nih, karena tadi sangat sedikit ya yang mengikuti, maksudnya ikut berbicara gitu. Nah, sebelumnya Bapak ingin jargon terlebih dahulu ya. Ketika Bapak bilang matematika, anak-anak jawab bisa, bisa, bisa. Dapat dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Oke ya, sekarang kita coba terlebih dahulu. Matematika? Bisa. Masih kurang kompak nih. Ayo tambah semangatnya nih, biar gak ngantuk. Sekali lagi ya, matematika? Bisa. Oke, mantap ya. Selanjutnya ada tentang modus nih. Nah, modus di sini materi ya, bukan ngemodusin cewek. Oke, sebelumnya ada yang mau bantu Bapak untuk membacakan soalnya terlebih dahulu? Santi mau baca, Pak. Boleh, Santi. Minta tolong dibacakan. Ya, Pak. Modus. Seorang pedagang mainan sedang mendata penjualan mainan bulan ini. Mainan yang habis terjual, robot ada 35 piece, kelereng 15 piece, layang-layang 30 piece. Berdasarkan data tersebut, coba kalian urutkan dari yang terjual paling sedikit yang paling banyak. Nah, sudah jelas ya maksudnya. Urutkan data yang paling sedikit ke yang terbanyak. Nih, ada yang mau bantu Bapak nggak nih untuk mengurutkan? Coba siapa? Saya, Pak. Sebelum Bapak tunjuk nih. Oke, boleh Jijah. Bisa ngetiknya Jijah? Nggak bisa, Pak. Oke, boleh. Silahkan diurutkan. 15, 30, 35. Bentar. Yang 15 itu apa ya? Lereng, Pak. Oh, kelereng. Kelereng 15. Selanjutnya? Layang-layang 30. Selanjutnya?
Robot 35. Sebentar. Robot 35. Sebentar anak-anak. Tadi ada kelereng. Kelereng 15. Layang-layang 30. 10 dan robot 35. Nah, sekarang kita udah ketemu ya, tadi urutkan nih penjualan paling sedikit ke yang terbanyak. Nah, untuk rules kedua, ada yang mau bantu bacakan? Ada yang mau bantu Bapak untuk membacakan yang kedua? Ya, karena nggak ada, coba Windy, tolong bantu Bapak bacakan, Windy. Yang kedua. Boleh, Pak. Ya. Menurutmu penjual akan lebih banyak menjual mainan yang mana dan mengapa? Nah, maksudnya di sini penjualan bulan kemarin, mainan mana nih yang paling banyak? Coba, menurut Windy yang mana nih yang paling banyak nih, yang terjual? Yang robot bukan, Pak? Nah, betul ya. Jadi, yang paling banyak terjual itu adalah robot ya, untuk bulan kemarin. Robot ya, dengan 3. Nah, berdasarkan alasan nomor 2, itulah modus. Nah, kenapa ya robot itu disebut modus? Nah, ada yang bisa menjelaskan? Kenapa sih robot disebut modus gitu? Coba, ada yang bantu Bapak nggak nih? Karena data terbanyak. Siapa? Boleh sebutkan namanya dulu? Nuri. Gimana Nuri? Kenapa bisa disebut modus? Karena data terbanyak, bukan Pak? Nah, mungkin bisa seperti ini ya anak-anak, tapi lebih tepatnya karena robot yang sering muncul. Kenapa maksudnya sering muncul? Jadi setiap pembelian, robot itu selalu ada yang belinya gitu kan, sehingga robot sering dimunculkan. Jadi modus itu adalah data atau nilai yang sering muncul anak-anak. Nah, apakah sudah paham sampai sini? Sudah, Paham, Pak. Alhamdulillah. Jika masih belum paham, boleh ditanyakan ya, langsung ke Bapak. Nah, mungkin materi dari Bapak cukup sekian. Selanjutnya nih, akan diarahkan kembali oleh Ibu Anissa. Kepada Ibu Anissa, disilahkan. Baik, terima kasih Pak Fahril. Oke, kuartil. Perhatikan ya, di sini ada beberapa murid, yaitu Farid, Junet, Memei, Rio, dan Andi. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang nomor 1, siapa yang berdiri di tengah? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Saya, Ayo, siapa? Bu. Ayo, Jijah, ya, siapa? Mei, Bu. Ya. Untuk pertanyaan nomor 2, siapa yang berada di tengah Memei dan Andi? Siapa yang mau jawab? Rio, Ibu. Oke, iya benar. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang berada di tengah Memei dan Farid? Siapa yang mau jawab? Junet. Oke. Nah, di bawah di sini ada soal ya. Tugasnya tuliskan tinggi badan teman sekelasmu sebanyak 10 orang. Ayo siapa yang mau? Tapi 10 orang ya. Bu, saya Bu. Iya boleh. Berapa? 155 Bu. Iya. Ayo siapa lagi? Asti Bu. Saya Bu. 158. Oke.
Ayo, siapa lagi? 160. Iya. Siapa lagi? 155, Bu. Ayo lagi, siapa lagi? 159, Bu. Iya. 170, Bu. Oke. Ayo, siapa lagi? 157. Siapa lagi nih? Siapa lagi? Ayo 3 orang lagi nih. 158, Bu. Ada lagi? 158. Dua orang lagi nih, siapa? 154, Bu. Satu lagi nih. Oke, Guntur, berapa kamu, Guntur? 100. Seratus 160. Iya. Oke, yang kedua, kolom kedua, urutkanlah data tersebut dari yang terkecil sampai terbesar. Ayo, siapa yang mau bantu Ibu ngurut? Ada yang bisa? Tadi mau Oke, Tanti boleh. 154, 155, 155, 157, 158, 159, 160, 1. Oh, maaf Ibu, 158-nya ada 2. Oke, sebentar ya. Satu 159, 160, 160, 170. Nah, setelah ini kita cari nilai tengahnya nih, ada di mana?
Kita hitung dari yang pertama dulu. Kita ya cari nilai tengahnya. Ayo, siapa yang mau bantu? 158 dulu. Ada 2 nih. Sebentar ya anak-anak, Ibu Anisanya lagi keluar Zoom. Oke ya, karena Ibu Sasanya susah masuk, sama Bapak lanjutin aja. Di sini kan di tengah-tengahnya ada 158 ya kan? Karena ada 2, kita tambahkan dulu lalu bagi 2. Dan kebetulan nih, data yang kita dapat itu sama gitu kan? Berarti hasilnya pun tetap ya 158. Nah, jadi tengah-tengah ini tuh kita bisa disebut Q2 ataupun median. Gitu kan? Selanjutnya nih, kita cari tengah-tengah antara 158 ini dengan 154. Coba yang tengah-tengahnya nih anak-anak. 155. Nah, betul ya. Jadi tengah-tengah antara 158 sama 154 itu adalah 155. Dan ini tuh dinamakannya Q1 anak-anak. Nah, selanjutnya nih, tengah-tengah antara 158 sama 170. Coba yang mana? 160. 160. Oke, betul ya anak-anak. Jadi tengah-tengah antara 158 sama 170 itu adalah 160. Nah, itu disebutnya Q3. Coba, boleh ke bawah Ibu Gege? Ibu Neng maksudnya. Nah, coba. Nah, di sini ada yang C nih. Kuartil membagi data menjadi berapa bagian? Coba ada yang bisa menjawab? Tadi yang setelah kita ada data tadi itu kan ada Q1, Q2, dan Q3. Itu jadi ada berapa bagian tuh datanya anak-anak? 3, Pak. Bagian, Pak. 4 bagian. Coba yang benar. Benar 3 nih. Coba hitung lagi. Coba ke atas Ibu. Bu Neng, coba kita hitung bareng-bareng nih. Gimana Tanti? 4 bagian. Nah, betul ya. Jadi kuartil yang tadi kita udah cari itu membagi 4 bagian. Coba ya, takutnya nggak paham nih. Bagian mana aja sih Pak bisa 4 gitu kan? Padahal kita cuma ada 3 kuartilnya. Ya, Bapak liatin. Nah, untuk bagian pertama itu adalah ini ya. Ini bagian 1. Ini 2. Nah, yang ini 3. Dan yang itu 4 nih. Nah, ini 4 ya. Jadi ada 4 bagian. Oke. Setelah kita mencari kuartil dan mengetahui membagi 4 bagian, kesimpulannya apa coba anak-anak? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang mau bantu Bapak untuk menyimpulkan anak-anak? Gak ada ini? Bapak tunjuk ya. Gak ada? Gak ada yang mau bantu Bapak?
Coba deh, Astriani, coba apa kesimpulan dari kuartil? Coba Astriani. Ya, Pak. Jadi, kuartil adalah suatu rumus yang membagi suatu data menjadi kepada 4 yang sama banyak. Nah, betul ya. Jadi, kesimpulan dari kuartil itu ya, jadi membagi 4 bagian yang sama banyaknya. Oke, mungkin ya cukup sekian lanjutan dari Bapak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Jahra. Ibu Jahra, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Fahril. Nah, anak-anak, tadi sudah belajar kan kita tentang statistika, lalu tentang apa lagi nih? Min, lalu median, modus, dan kuartil. Nah, materi selanjutnya kita belajar tentang jangkauan atau biasa juga disebut dengan range. Kita lihat nih, ada data lagi di bawah ini anak-anak. Perhatikan data di bawah ini. Berikut data nilai seni budaya kelas 7A. Di sini ada 71, 74, 66, 87, 73, dan 79. Nah, kita lihat nih ke bawahnya lagi. Rules-nya kita lihat rules-nya. Yang pertama, urutkanlah data di atas dari yang terkecil hingga data terbesar. Nah, di sini siapa yang mau mengurutkan data terkecil hingga data terbesar? Ayo, siapa? Santi, Bu. Mau? Boleh. Ada nilai 66. Iya. 71. Iya. 73. Betul. 74. 79. 87. Ya, betul. Terima kasih. Betul ya tadi ya. Di sini setelah kita urutkan, ternyata kita udah tahu nih bahwa lihat urutannya itu adalah 66, 71, 73, 74, dan 87. Nah, lalu kita lihat nih ke aturan yang kedua. Masukkanlah nilai sesuai yang dibutuhkan. Nah, maksudnya apa sih, Bu? Sesuai nilai yang dibutuhkan tuh? Nah, sesuai nilai yang dibutuhkan tuh, misal kayak nilai maksimalnya berapa sih? Atau nilai minimalnya berapa? Kita lihat, tadi kita udah hitung kan, bahwa nilai minimalnya di situ tuh ada berapa? 66. Ya, betul, 66. Lalu nilai maksimalnya ada berapa? 87. Betul, 87. Nah, selanjutnya, aturan yang ketiga, carilah selisihnya. Di sini kita lihat nilai selisih sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nah, nilai maksimalnya tadi kan 87 kan? 87 dikurangi 66. Ada yang tahu jawabannya berapa? 21. Betul, 21. Nah, kesimpulannya, ada yang bisa? Dari yang sudah kita kerjakan di sini, ada yang bisa menyimpulkan apa itu jangkauan? Nuri mau. Boleh, Nuri. Jadi jangkauan adalah selisih antara data nilai terbesar dengan data nilai terkecil. Ya, betul ya. Jadi jangkauan itu adalah selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, selanjutnya kita belajar tentang cara membuat grafik. Yuk. Nah, di sini pun sama nih. Ada data. Datanya tuh
ada jenis buah dan banyaknya buah. Nah, di sini ada berapa buah sih? 1, 2, 3, 4, 5. Dan banyaknya buah itu, ada yang mau bacain data tersebut? Siapa nih? Ada yang mau datain data tersebut? Ada yang mau? Nanti mau. Boleh. Jadi mangga ada 10 buah, apel ada 20 buah, jeruk ada 40 buah, anggur ada 15 buah, dan delima ada 25 buah. Ya, betul sekali. Di sini mangga ada 10 buah, apel ada 20 buah, jeruk 40 buah, anggur 15 buah, dan delima ada 25 buah. Nah, dari data tabel tersebut, kita pindahkan ke grafik. Ya, kita coba buat grafik. Bu, emang bisa ya dari tabel kita pindahkan ke grafik? Bisa, teman-teman. Nah, jadi kita bisa sembarangan dalam membuat grafik, ada aturannya. Boleh Ibu dikebawain lagi? Ya, baik. Di sini ada grafik ya. Yang pertama tadi ada apa? Mangga. Mangga ada berapa? 10. Ya, lalu selanjutnya ada apel. Apel di sini ada 20 ya tadi ya, yang udah disebutin sama Nanti. Lalu selanjutnya ada jeruk. Jeruk di sini 40, berarti titik ini di sini. Jeruk dan angkanya 40 di sini. Lalu ada anggur. Anggurnya 15. Kita lihat 15 di sini. Oke, titikin. Lalu D5. Nah, D5 itu ada 25. 25, titikin lagi di sini. Biar jelas kita coba garisin ya. Coba garisin. Nah, mohon maaf kalau agak kurang rapi anak-anak. Ini terserah kalian mau digaris tipis atau mau dititik-titikin juga boleh. Nah, setelah itu, ya setelah kita dapatkan garis statistikanya, kita buat dulu, kita tarik garis nih dari 0 ke titik-titik selanjutnya. Nih, 0, tarik garis ke atas. Kita ikutin titik-titiknya. Nah, jadi ini adalah grafiknya, grafik dari data di atas. Ada yang mau bertanya? Atau, Bu, kayaknya aku kurang paham deh tentang ini. Paham semuanya? Paham, Bu. Ya, baik. Atau ada yang masih bingung tentang jangkauan atau tentang cara membuat grafik nih, Bu? Sudah? Ya, baik. Paling segitu materi dari saya tentang jangkauan dan cara membuat grafik. Kita kembalikan lagi kepada Pak Fahril. Baik ya, terima kasih nih kepada 4 ibu guru yang cantik-cantik ya, yang udah membantu siswa-siswi nih, anak-anak sekalian dalam cara mengerjakan statistika. Nah, sebelumnya anak-anak semua, apakah udah paham nih dari tadi min, modus, median sampai ke grafik nih? Ada yang mau ditanyakan dulu belum? Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Udah paham semua? Oke, baik. Sebelum kita tutup ya mata pelajaran matematika ini, sekarang kita jargon terlebih dahulu nih, sekali lagi. Biar mengetahui siswa-siswi Bapak ini pada semangat gak ya belajar matematika atau pada ngantuk nih? Coba ya, kita tes lagi jargonnya. Matematika? Bisa.
Alhamdulillah, ternyata masih pada semangat ya, meskipun udah siang. Nah, mungkin ya, di pertemuan terakhir ini, penyampaian tentang statistika cukup sekian. Nah, Bapak harapkan, karena minggu depan udah UAS, anak-anak harus belajar lagi ya, lebih giat. Mungkin belajarnya bisa dari sekarang ya, mereview materi-materi sebelumnya, agar bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Mungkin dicukupkan ya, materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa di warahmatullahi semester selanjutnya, wabarakatuh. anak-anak. Iya, Bapak. Terima kasih, Pak Fahril, Bu, Ibu guru yang lain. Jadi hari ini penuh dengan kesemangatan ya. Bagus sekali mengajarnya. Memang kalau mengajar itu harus dengan menggunakan intonasi yang menarik. Intonasinya tuh harus bagus gitu. Jadi nggak cuma lempeng, ngajar itu cuma menyampaikan materi. Nah, enggak. Ternyata ini juga ilmu yang memang baru Ibu ketahui juga ketika mengajar PPG ya, pendidikan profesi guru. Jadi guru yang profesional itu dikatakan ideal mengajar itu ada beberapa komponen. Salah satunya adalah padahal hal kecil ternyata memang itu sangat diperhatikan gitu, harus diperhatikan. Intonasi dalam mengajar, kemudian gestur. Jadi walaupun daring gitu ya, nggak kelihatan gurunya, tapi ternyata gestur yang menarik, yang menunjukkan hati riang gitu, semangat, ceria, itu menambah daya pikat untuk anak mau belajar gitu. Walaupun misalkan teh nggak tahu gitu sebenarnya konsep apa sih gitu ya, tapi ketika ibu guru, bapak gurunya menyampaikan dengan intonasi, dengan gestur yang berbeda, yang tidak kaku, itu menjadi mungkin tidak hanya ibu ya, ibu yang melihat, mungkin teman-teman juga hari ini itu cukup tersedot gitu, tersedot terbawa gitu ya ke dalam situasi yang tadi yang disampaikan oleh kelompok terakhir. Masalah konsep tidak ada komentar apa-apa karena sudah mengkonstruksi pemahaman siswa, itu juga cara menyampaikannya betul-betul ya menurut Ibu sudah bagus, sudah ya cukup menarik lah. Menarik di situ bukan berarti menarik gimana ya, tapi memang betul-betul harus sudah mengkonstruksi, kemudian juga memotivasi, kemudian juga menginspirasi gitu. Jadi kalau mengajar harus seperti tadi teman-teman kelompok ini sudah bagus dalam hal kepedagogikan. Kalau konten materi, teman-teman yang lain juga sudah bagus konten materi ya. Hanya ada yang mungkin tambahan dari Ibu, ada yang terlalu disuapin, misalkan terlalu diberikan informasi secara banyak, ada juga yang memang kurang mengkonstruksi pemahaman siswa. Nah, itu berbeda-beda, tapi kalau dari segi konteks materi atau konten materi, semua teman-teman di sini sudah cukup mendalam. Nah, tinggal diasah lagi cara menyampaikan bagaimana sebentar, ini masih di-record. Saya stop. Yeah.